Dia ke orang milenial, sorry ya. Dari kita harusnya bisa berubah mengikuti dengan kehendak Allah, yaitu melalui pertobatan. Niniwe, apa yang dirasakan dan dipikirkan oleh Yunus ternyata salah besar. Halo semuanya, selamat datang kembali di Serba-Serbi BKSN bersama saya Dia sebagai moderator. Dan di kesempatan kali ini kita akan membahas terkait subtema pertemuan kedua, yaitu Kasih Allah Menggerakkan Pertobatan. Dengan tema utama kita yaitu Allah Sumber Kasih dan Keselamatan. Di kesempatan kali ini saya sudah ditemani dengan Romo Hari sebagai narasumber. Halo Romo, apa kabar? Kabar baik Dia. Baik, puji Tuhan. Lalu teman-teman, mungkin saya akan mulai perbincangan kita dengan satu statement, yaitu banyak orang percaya bahwa Allah itu ada, namun keberadaannya tidak disadari. Lah, mungkin ini pertanyaan pertama saya, Romo. Bagaimana kita bisa merasakan siapakah Allah itu dan apa yang perlu kita lakukan, Romo? Dia dan saudara Pirsawan, iman kita mengajarkan bahwa Allah adalah kasih. Allah adalah keselamatan semua makhluk. Di mana ada kasih, di situ Allah hadir. Dan untuk mengetahui masalah iman ini, seharusnya kita membaca kitab suci. Seperti dalam kitab Yunus. Nanti saya bacakan sekarang. Mungkin ada pertanyaan untuk melengkapi itu. Iya, Romo. Pertanyaannya terkait dengan kitab suci. Bagaimana sih, Romo, menurut kitab suci tentang kasih Allah itu sendiri, Romo? Kalau kita merenungkan kitab Nabi Yunus, Allah itu sangat mengasihi. Namun Yunus sangat egois. Ya, egois. Dia berpikir bahwa Tuhan Allah itu hanya milik bangsa Israel. Di luar itu, Niniwe yang berumuran dosa harus dibinasakan. Sampai-sampai dia rela mati kalau sampai orang Niniwe diselamatkan. Yunus merasa benar dan merasa punya hak untuk menghukum Niniwe. Apa yang dirasakan dan dipikirkan oleh Yunus ternyata salah besar, tidak sesuai dengan kehendak Allah yang mengatakan pikiranku bukan pikiranmu, jalanku bukan jalanmu, bukan jalanku. Pikiran Tuhan semua harus selamat, jalan Tuhan semua harus bahagia. Oke, baik Romo. Jika tadi kita mendengarkan kalimat terakhir Romo, yaitu pikiran Tuhan semua harus selamat, jalan Tuhan semua harus bahagia. Bagaimana Romo kita bisa memahami pikiran dan juga jalannya Tuhan? Ya, kita baca kitab Yunus ya. Saya buka sebentar, saya bukakan Yunus 4 ya. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia. Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup." Tetapi firman Tuhan, "Layakkah engkau marah, Yunus?" Oke, baik Romo. Berarti itu dari kitab Yunus bab 4 ya Romo? Ayat 1 sampai 4. Ayat 1 sampai 4. Jika kita melihat itu, kira-kira apa Romo yang bisa kita pelajari dan kita petik? Dia engkau orang milenial, sorry ya. Engkau bisa menyimpulkan sendiri lah ya. Oke.
Saya coba menyimpulkan ya Romo ya. Iya, silahkan. Mungkin ada 3 poin yang bisa saya simpulkan. Yang pertama, kita sebagai manusia ini terkadang sulit menerima kasih, terutama Allah yang memberikan pengampunan kepada orang lain. Lalu yang kedua, setiap dari kita harusnya bisa berubah mengikuti dengan kehendak Allah, yaitu melalui pertobatan. Dan yang ketiga, memang pertobatan itu susah Romo, tidak mudah untuk kita lakukan, namun harus tetap kita laksanakan. Iya. Seperti itu Romo. Iya, benar. Oke, apakah ada tambahan Romo? Cukup dulu. Cukup dulu ya. Iya. Oke, berarti kesimpulan saya tadi mengakhiri perbincangan kita kali ini. Terima kasih kepada Romo Hari atas segala waktu dan kesempatan yang sudah diberikan. Iya. Terima kasih juga kepada para pendengar yang telah mendengarkan dari awal hingga akhir. Sampai berjumpa di episode Serba-Serbi BKSN berikutnya. Dan kita akan akhiri melalui berkat dari Romo Hari. Tuhan bersamamu, Dan bersama rohmu. saudara semua, keluargamu, dan orang-orang yang kita doakan. Diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, baik. Terima kasih Romo. Kembali dia.